yang meriah buat kita semua lebih meriah lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk, Bapak Ibu, teman-teman semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kita untuk terus-menerus saling memperbaiki dan membangun karakter kita lebih baik. Tadi dari sebelumnya banyak guru-guru saya yang sebelumnya sudah banyak memberikan sejarah dalam kehidupannya membangun bisnis ini, betul ya? Karena kita semua sebagai orang yang ingin selalu membangun, sehebat-hebatnya ilmu adalah ilmu dari sejarahnya orang sukses, betul? Kemudian saya pribadi pun membangun bisnis ini dengan satu tujuan, yaitu ingin meraih impian. Artinya teman-teman, kalau kita semua di sini saksikan sama-sama, semua orang yang bergabung Melia pasti karena dia punya impian, betul? Karena yakin impiannya bisa diraih di Melia Sehat Sejahtera. Begitupun saya pribadi. Saya join di Melia Sehat Sejahtera karena saya percaya Melia kendaraan yang tepat untuk mengantarkan saya meraih mimpi-mimpi besar saya. Itulah yang menjadi tujuan utama. Artinya teman-teman semua, kita semua mau. Saya pribadi mau prospek dan teman-teman semua mau prospek. Mau ditolak dan mau dicemooh dan lain-lain, itu karena kita mau sukses, betul? Artinya selalu yang mengingatkan kita untuk terus berlanjut adalah impian. Nah, itulah yang menjadi motivasi kita, yang menjadi kesamaan kita semua. Saya memulai bisnis ini pun membangun di tahap awal, melakukan sponsoring, mengundang ke pertemuan. Tahapan terbaik dalam membangun bisnis ini adalah ketika kita selalu aktif di pertemuan. Karena saya selalu menggambarkan di diri saya ketika saya menyaksikan banyak crossline. Saya dulu awal kali berkembang di Melia karena banyak crossline yang menjadi tempat saya belajar. Jadi saya dulu numpang di pertemuan-pertemuan dulu di Jakarta, di Jabodetabek itu saya numpang di crossline karena saya dulu belum bisa buat pertemuan dan saya belum bisa ngajarin jaringan tapi udah punya jaringan. Jadi bingung gimana nih ngajarinnya. Akhirnya saya bawa jaringan saya ke crossline. Jadi saya belajar, dia juga belajar. Artinya apa? Di saat saya ingin belajar, saya nggak mau meninggalkan waktu downline juga harus belajar. Karena untuk sukses kita harus punya sahabat terdekat dalam membangun bisnis ini, betul? Yang memiliki kualitas yang tidak jauh beda dengan kita, betul ya? Itu yang saya lakukan. Jadi ya tahap awal itu selalu membawa teman-teman di tahap awal merintis. Saya bawa ke pertemuan crossline, saya belajar dan mereka juga menyaksikan bersama. Artinya mengalami tahapan yang juga bareng-bareng, betul ya? Tidak ada saling menilai, tidak ada saling membanding-bandingkan, selalu kompak karena punya tujuan yang sama, yaitu mengangkat harkat martabat keluarga, betul ya? Kita sama-sama orang-orang yang memang dari hal yang mendasar, tidak punya apa-apa, ingin punya segalanya. Sehingga dalam tujuan yang sama, saya selalu menjaga sahabat-sahabat saya di tahap awal merintis untuk terus bareng-bareng membangun bisnis ini. Ada training ikut bareng-bareng, ada OPP ngundang bareng-bareng, saling memotivasi, memperlihatkan sponsor satu sama lain. Kemudian menceritakan keseruan-keseruan di lapangan. Tahu nggak? Tadi yang nolak lucu banget. Mungkin Anda juga ngalamin, betul ya? Jadi ketika ditolak nggak sedih-sedihan, betul ya? Malah ceng-cengan gitu, bercanda-bercanda. Di orangnya yang nolak tadi lucu banget, udah nggak punya apa-apa nolak lagi, bego tuh orang. Jadi macam-macam karakter yang timbul pada saat itu. Karena dasarnya kita nggak punya karakter yang hebat, nggak punya ilmu apa-apa, tapi ingin Jadi dari segi lisan masih berantakan, dari bahasa masih berantakan, dari pola pikir masih maunya sendiri. Kemudian dari hari-hari hidup kita masih dengan merasa, wah dengan gaya ini gue bisa sukses kok. Padahal ternyata ujung-ujungnya harus kembali ke track ISN. Jadi hanya buang waktu, tapi buang waktu itu pun jadi seru. Kenapa?
Karena kita jadi tahu kesalahan itu ternyata nggak nikmat, betul nggak? Karena akibat kesalahan itu jadinya saya makan nasi warteg bertiga. Waktu itu saya merintis pertama, saya Akram Jaber bertiga. Inilah orang yang nggak hilang-hilang dari Melia. Jadi di tahap awal saya merintis pun banyak leader-leader, artinya orang-orang yang dulunya saya yakin pasti sukses di Melia, 6 bulan nggak ada. Betul ya? Banyak yang seperti itu. Artinya apa? Banyak yang over motivasi atau over kepercayaan diri, lupa bahwa sukses adalah kepastian bagi kita yang melakukan cara yang benar. Itu aja kok. Sukses di Melia gimana sih caranya? ISN, betul ya? Nggak ada. Selanjutnya adalah misteri rezeki, betul ya? Saya prospek, saya bangun home prospek. Saya dulu seminggu gabung buka home prospek. Jadi gara-gara saya dulu pokoknya ngebangun, lihat top-top leader punya apa, saya merasa saya harus punya juga. Saya lihat top-top leader punya home prospek, saya harus punya juga nih. Berarti yang sukses di Melia ini yang punya home prospek. Itu, padahal saya nggak ngerti apa-apa. Pokoknya saya cuma mikir apa yang saya lihat, berarti itu catatannya. Saya buat home prospek, nulis 5 pilar masih berantakan, tapi punya. Kalau kata leader-leader sekarang kan, top-top leader kita. Walaupun saya dulu pas beli Mercy nggak ngerti pencetan-pencetannya, tapi punya, betul nggak? Banyak yang ngerti nggak punya Contohnya siapa ya? Salesnya, betul nggak? Betul? Artinya seperti itu. Saya juga dulu nggak ngerti. Yang saya cuma pahami apa? Apa yang upline saya punya, upline sukses punya, pasti saya harus punya. Urusan bisa nggak bisa, urusan nanti. Buat home prospect. Dulu yang saya tunjukin cuman handphone. Kalau sekarang kan enak, Anda edifikasi top leadernya Mercy, mobil keren, rumah, betul nggak? Kalau dulu handphone aja, itu edifikasinya udah luar biasa, betul nggak? Tahu nggak, gue 2 minggu beli handphone. Karena pada saat itu saya sebagai pelaku yang beli handphone. Saya tuh bangganya beli handphone. Anda tahu saya ini dulunya. Jadi ada saat ini dulunya handphone itu kalau home prospect ditunjukin. Di kantong tuh saya munculin. Masih zaman saya home prospect pakai celana pendek. Saya belum tahu aturan sama sekali. Saya dulu pakai celana pendek tuh jeans yang digunting ketat. Habis itu handphone saya dulu Samsung Corby baru keluar tuh. Jadi Anda kalau pelajari sejarah Samsung Corby itu ada hubungan dengan saya. Maksudnya pada saat itu keluar saya baru pertama beli handphone baru. Taruh di sini, jalan itu baju harus ketat jadi kelihatan begini. Betul nggak? Mungkin teman-teman tertawa, tapi Anda harus tahu orang yang sukses di MLM adalah orang yang norak, benar? Betul. Yang kebanyakan gengsi nggak punya apa-apa. Karena terlalu banyak menganalisa, menilai-nilai, membanding-bandingkan kinerja orang lain dengan dirinya. Betul. Betul? Betul. Itu yang terjadi, yang menjadi kerusakan mental di lapangan. Saya praktek. Jadi saya taruh handphone itu udah bangga banget. Habis itu tunjukin SMS bonus. Zaman saya pertama punya home prospect yang bonus rutin baru saya. Jadi dulu duduk bareng-bareng, handphone saya tuh muter. Buat nunjukin bonus. Akibatnya apa? Prospek kan mantap juga ya. Mantap, padahal nggak ngerti tuh dia, saya tahu banget, bener nggak? Betul nggak? Kan orang yang gabung Melia di awal sebenarnya nggak ada yang ngerti semua, betul nggak? Yang ada pura-pura ngerti bener lah. Kalau bilang ngerti bohong, betul nggak? Karena dasar kita join adalah percaya itu doang kok, nggak ada yang lain. Liatin SMS bonus satu-satu. Wah, ada yang posting, ada yang bilang apa? Itu paling bohongan. Berarti itu hal negatif yang tadi, hal bohongan, orang bilang bohongan, itu hal yang sudah biasa di Melia, betul nggak? Betul? Ketika kita menghadapi hal yang sudah biasa, maka tugas kita adalah saya lanjutkan lagi. Setiap hari saya terus lanjutkan, karena saya nggak mikirin, semua yang nolak saya anggap bego. Karena saya belum ngerti apa-apa, jadi menilai orang satu sisi doang. Sampai saya dulu kalau ditolak, saya bilang, lu bego banget sih nolak Melia. Bukan begitu, gue gak suka MLM, bego lu. Karena memang saya nggak ngerti, betul nggak? Tapi yang dibawa masih karakter lah. Itulah Melia. Akibat Melia lah kita mengalami transformasi, transisi karakter berulang, betul nggak?
sampai menjadi manusia yang dewasa dan punya segalanya, betul? Sehingga saya mulai praktek lagi, saya bilang ini kok apa bahasa saya ini salah, saya mulai evaluasi. Saya lihat leader-leader kok bahasanya enak banget. Saya dulu ketika prospek, apalagi kalau udah bahas ini, ada pertanyaan nih misalkan, ini kalau downline saya nggak jalan gimana? Ingat, yang membuat downline Anda nggak jalan karena Andanya goblok. Jadi dulu ini saya jujur, betul nggak? Jadi Anda jangan ada yang tersinggung. Karena kita sama-sama punya downline yang juga mungkin ada yang nggak aktif, betul nggak? Itu manusiawi. Nah kemudian saya lanjutkan lagi, saya mikir-mikir, ini kok leader bahasanya enak, jadi posting-posting. Oh ternyata orang posting karena bahasanya bener. Besok saya perbaiki bahasa. Walaupun tulisan saya tetap jelek, benar. Karena tulisan waktu saya SD belajar nulis, saya paling nggak mau disuruh nulis dulu. Jadi sampai kuliah pun saya kalau udah kerja kelompok, saya bagian mikir, yang teman-teman cewek bagian mikir, bagian nulis, bikin, ketik. Itu yang saya lakukan. Tulisan tetap jelek, nggak apa-apa. Ternyata saya lihat, wah apa tulisan saya jelek, tapi tulisan kan susah memperbaiki, memang udah dari kecil jelek. Berarti saya harus SD lagi dong. Wah susah, betul ya? Kalau saya mikir begitu jadi akhirnya nggak jadi Tapi saya nggak lihat itu, saya nggak melihat apa yang saya tidak bisa. Yang saya lihat apa sih yang bisa saya perbaiki. Saya mulai dari yang saya bisa dulu. Oh bahasa, saya besoknya mulai bahasa saya perbaiki, mulai prospek itu lebih halus. Kenapa? Downline, kalau downline saya nggak jalan gimana? Pak, intinya satu, ketika bapak saya bantuin dapat bonus setiap hari, saya suruh berhenti, mau nggak? Nggak mau. Itu pak, berarti ada nggak yang berhenti? Nggak ada. Oh ternyata ilmunya begitu. Ternyata dulu saya kasar, betul ya? Paham maksudnya teman? Artinya ada proses yang saya bangun untuk terus memperbaiki, betul nggak? Sampai saya bisa mulai membuat home prospect yang nyaman dengan bahasa yang bagus, kemudian jam pertemuan yang on time, kemudian komitmen sahabat-sahabat yang membangun bersama itu juga on time, mulai memperbaiki cara berpakaian, tadinya celana pendek mulai celana panjang. Karena saya nggak biasa pakai sarung aslinya. Saya biasa pakai sarung sejak udah sukses di Melia, karena ngelihat top leader pakai sarung saya juga pakai. Jadi tetap gak hilang apa yang saya lihat saya ikuti, betul nggak? Tapi untungnya saya lihat upline pakai Mercy, saya pakai Mercy juga. Kan hidup di Melia ini, Melia ini kan kehidupan, betul nggak? Kehidupan yang penuh dengan nyontek, betul nggak? Seindah-indahnya dalam hidup adalah selalu nyontek, betul nggak? Karena nyontek ini menyebabkan kita nggak pakai mikir, nilainya bagus, betul. Karena saya dulu paling kesal kalau nyontek nggak dikasih. Saya bilang pelit banget ini orang. Pas saya di prospek Melia, saya baru tahu ternyata ada sebuah komunitas di sebuah kehidupan yang nyontek itu dihalalkan. Berarti saya cocoknya hidup di sini nih, saya bilang. Ini cocok sama saya, betul ya? Karena nyontek dihalalkan. Saya nggak cocok tuh hidup di tempat lain, nyontek nggak boleh. Saya mikir baru mulai ujian loh nggak boleh, benar? Baru mulai, tidak ketahuan nyontek keluar. Saya bilang ini galak banget. Walaupun saya tetap nyontek, benar nggak? Cari namanya juga nggak tahu jawaban, habis bagaimana, betul nggak? Udah nggak tahu jawaban, nggak mau nyontek, jadi kita alul, bener nggak? Bener ya? Akhirnya saya nyontek, tetap saya nyontek. Jadi saya salah satu orang yang selalu dalam berbagai tantangan untuk tidak boleh nyontek, tetap konsisten nyontek. Jadi ketika ketemu Melia, ketemu tantangan yang beragam, ditolak dan lain-lain, saya tetap merasa saya nyontek tetap kok. Yang saya contek ditolak. Saya mikir gini, top leader Ali, cum laude matematika UI. Saya kuliah di kampus swasta. Saya mikir ini orang udah pasti lebih pintar dari gue. Ngapain gue mikir-mikir ngerjain Melia? Tinggal nyontek aja, betul nggak? Saya berpikir sederhana. Top leader saya pasti lebih hebat. Maka nggak mungkin saya merasa lebih tinggal nyontek. Saya bilang, udah enak, untung top leader gue cum laude matematika UI. Jadi saya nggak pakai kuliah di UI, nilai kesuksesan bisa terus bersama-sama, betul nggak?
Saya nggak ngebayangin kalau saya hidup di luar. Nggak boleh nyontek, cari duit 5 juta sebulan sikut-sikutan. Berantem yang ada, betul. Home prospek perdana aja pakai celana pendek. Apalagi kantoran, lebih brutal, saya nggak ada yang ngajarin, betul nggak? Betul kan? Nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang rapiin diri saya, betul nggak? Nggak ada yang mikirin saya, nggak ada yang nelpon lagi di mana, ikut trainingnya, nggak ada yang begitu. Kalau di kantoran mungkin saya ditelepon, kamu kenapa nggak masuk, kamu keluar. Saya bilang, ya udah saya keluar. Begitu ya, betul ya? Karena yang paling sulit adalah menguasai diri kita. Makanya saya bilang, untung top leader kita ini orang-orang hebat, betul nggak? Sabarnya nggak ketulungan. Karena apa? Hal yang paling dahsyat adalah menguasai orang lain, betul nggak? Karena orang yang bisa menguasai orang lain adalah orang yang bisa menguasai dirinya sendiri, betul ya? Saya belajar lagi, saya praktek, saya lihat OPP zaman CTU di Tebet, Pak top leader Ali buat OPP. Pada saat itu leader Ahmad Kai dapat tempat, leader Ahmad Kai cerita sama Bang Ali, ada tempat bagus kita bikin OPP. Saya nonton. Waktu itu saya masih gayanya masih anak kampus, pakaian casual aja, pakai Converse yang bolong-bolong, pakai polo shirt, berdiri di belakang di OPP, bawa jaringan sama undangan, ngeliatin OPP. Saya mikir, wah ini bagus juga nih, ini baru nih, saya bilang. Berarti besok saya harus buat juga nih. Akhirnya apa? Nggak lama, nggak sampai sebulan dari itu saya buat juga OPP. Saya buat OPP undangan yang 4 orang. Membernya 15. Downline saya yang leader-leader saya mukanya cemberut semua. Saya bilang tenang, kita pasti usaha. Nah, kita pasti usaha. Motivasi yang penuh dengan kebohongan padahal diri sendiri lah, betul ya? Betul ya? Padahal diri sendiri menutupi, betul ya? Menutupi ketidakyakinan, betul ya? Dengan cara meyakinkan orang untuk percaya, saya bilang. Saya bilang kalau nggak percaya kacau nih, betul? Motivasi. Ternyata yang saya lihat ketika itu terjadi, oh saya baru belajar. Ternyata yang membuat OPP upline saya itu penuh karena home prospeknya udah banyak. Berarti banyak leadernya yang sudah mampu buat pertemuan home prospek. Oh ini saya bilang, mulai saat itu saya pisahin semua pertemuan, saya turun sendirian satu-satu. Saya bagi tugas bertiga. Saya bilang, lo di sana, lo di sana, lo di sana. Sehingga pas waktunya OPP mingguan ketemu lagi semua. Ternyata pas kedua kali makin ramai. Saya bilang, OPP kita makin ramai. Mulai 1 bulan dari OPP itu di minggu keempat mulai undangan itu di angka 60. Dari situ saya bangga banget. Wow, gue punya OPP undangan 60 orang. Keren dong gue. Gue punya OPP kan. Limited edition, jarang leader punya OPP, gue punya. Tapi pada saat itu saya mikir lagi, berarti saya udah yang paling mahal apa? Sudah dapat kuncinya, betul nggak? Saya lakukan lagi, saya tingkatkan lagi kuantitasnya, prospek dan jumlah orang yang ada di pertemuan. Sehingga 3 bulan kemudian, masuk bulan keempat, undangan sudah di angka 300 orang. Jadi pada saat itu saya sudah membuat OPP akbar. Jadi saya ngeliat top leader buat lagi OPP di ruangan yang paling besar, tetap ceritanya sama loh. Buat OPP di ruangan yang lebih besar. Saya ngeliat lagi, saya memanfaatkan. Saya pikir, oh ini bagus juga, saya buat juga nih. Minggu depannya saya buat juga. Saya cuma tanya, itu nyewanya sama siapa tuh orang? Saya nyewa, akhirnya saya bayarnya waktu itu pada saat itu nggak semua jaringan bonus sudah besar. Jadi pertemuan 1 kali itu 1 juta, saya sendiri itu bisa 800. Saya nggak mau tahu, pokoknya jaringan bilang ini kita mungkin, saya nggak mau ada omongan patungan berat dan lain-lain, udah yang banyak duit gua aja deh. Kalau lo nggak mau banyak, bener? Akhirnya semuanya baru sadar pada saat OPP akbar undangan melonjak total bersama member itu yang datang 600-700 tiap OPP.
Disitulah saya mulai merasakan yang namanya rasa nikmatnya bener-bener bonus nggak pernah putus. Nikmatnya yang bener-bener lagi buang air besar masuk duit, bener? Lagi nikmatnya lagi belajar kayang dapat duit. Saya bilang nih, kok gue nggak prospek tuh, gue nggak prospek, gue kayang dapat duit ya. Kok bisa? Karena duplikasi. Ternyata itulah sejarah termahal orang mengerjakan Melia. Betul ya? Dan mulai pencapaian di saat OPP perdana saya beli jazz, kemudian saya beli terus deh pokoknya. Segala macam. Karena yang membuat kita semangat kerja itu apa? Karena kita membeli hal yang kita sukai, betul? Tanpa ada yang melarang, tanpa berdiskusi dengan siapapun, betul? Gue mau cendol, ya gue beli cendol. Jangan ada yang discuss ya, jangan ada yang komplain. Pada saat saya mau beli jazz, saya datang ke dealer, naik motor dari kampus. Datang ke dealer. Ada apa mas? Mau beli mobil mbak? Mbaknya nggak percaya saya mau beli mobil. Saya bilang belagu banget nih mbak. Gua pacarin jajan lo banyak udah. Untung saya tidak memutuskan itu, betul ya? Untung keputusannya bukan itu pada saat itu. Karena mengambil keputusan seperti itu sangat mudah dan cobaannya sangat besar. Dan ternyata itu tantangan sebesar-besarnya tantangan leader menuju menjadi orang yang hebat, betul? Menguasai diri. Saya bilang, oh mbak, dia bilang saya dikasih diskonnya kecil. Saya dapat 20 juta, ya udah mas beli di sana. Awas soalnya. Gue gak beli dulu. Saya naik motor lagi, mentang-mentang gue naik Mio, gue gak tau gue lagi mau naik derajat. Saya pindah dealer, dapat dealer beli mobil. Anda tahu sampai mobil jazz yang saya beli itu saya bawa ke dealer itu lagi. Gara-gara buat nunjukin bahwa gue beli beneran. Namanya juga anak kecil, bener nggak? Anak kecil kalau kaya kan begitu, betul nggak? Siapa suruh kaya dari kecil, betul nggak? Siapa suruh jadi member Melia Sasja? Kemudian saya kirim mobil tuh ke kampus, karena saya paling dendam sama teman-teman di kampus. Karena saya ditolak itu paling banyak di kampus, dikatain, lagi prospek dibilang kaki lima. Saya bilang dulu perasaan gue yang banyak ngecengin dia, sekarang gue yang dicengin. Saya kirim ke kampus, kata salesnya, sales telepon, mas ini mobilnya udah dikirim. Oh ya saya lagi di kelas sebentar, kuliah selesai saya keluar. Namanya juga anak kampus beli mobil, betul ya? Kenapa anak kampus beli mobil? Karena anak kampusnya member Melia Sasja. Dan selanjutnya, pokoknya panjang lah, saya keluar negeri, mulai kapal pesiar naik. Saya bingung, ini kapal kok gede banget, nyucinya gimana? Ya itulah saya, mungkin orang dulu nggak percaya saya dibilang ngayal, tapi semuanya punya sekarang, betul ya? Mulai saya beli lagi, apa namanya, saya nangis ini, betul ya? Saya beli kapal pesiar, betul ya? Saya beli kapal pesiar lagi kan? Amin, amin. Saya bilang sama downline saya bilang, ini kan yang dihadiahin sama MLM lain yang dibilang dapat kapal pesiar, kapalnya kita naik, daripada nunggu beli mendingan nyewa, betul ya? Mungkin saya di Melia nggak dibohongin, betul ya? Sian Anda yang udah pernah dibohongin, mungkin mantan MLM lain. Saya naik kapal pesiar, saya pulang dari kapal pesiar, terus saya nanya lagi sama Aplen harus beli apa lagi. Akhirnya saya ikutin, pokoknya saya sampai hal yang barang yang saya beli aja nanya. Kalau nggak nanya orang tua, nanya apa ya? Karena saya bingung menentukan apa yang harus saya lakukan, dari mulai cara kerja sampai beli apa. Orang yang benar-benar nol. Terus habis itu ibu saya ajak ke dealer ajak pameran mobil, kata ibu saya, nah kamu udah nggak cocok, badan kamu udah mulai gemukan, jangan pakai mobil kecil. Oh gitu. Pakai mobil apa? CR-V. Oh gitu, ya udah siap.
Mas, saya mau beli CR-V mas. Beli, kalau udah di fase itu saya udah tinggal beli-beli terus. Kenapa? Karena sudah terduplikasi. Pokoknya poin yang menarik itu dari awal sampai beli jazz. Selepas itu udah tinggal beli apapun yang kita mau. Kenapa? Karena sudah ngerti. Jadi jangan kaget kalau ada leader habis beli mobil biasa terus beli mobil mahal. Itu faktor sudah mengerti dan terus upgrade menjalankan tugasnya. Betul ya? Jadi simple sampai akhirnya beli rumah, beli Mercy. Alhamdulillah semuanya saya udah beli cash sekarang. Saya nggak punya tagihan, saya beli Mercy udah cash, beli rumah cash dan lain-lain. Macam-macam, keliling dunia, lihat suasana Eropa yang begitu menarik, betul ya? Melihat dingin-dingin di Menara Eiffel, makan siang bareng-bareng sama teman-teman yang merintis bareng. Kata top leader Pak Roy, gimana, enak nggak makan di sini? Enak Pak. Berarti gimana kita lanjutkan nggak Melia? Saya bilang ditanyanya di Eiffel lagi, betul ya? Ya lanjut, betul ya? Artinya apa teman-teman? Melia itu indah, betul ya? Melia itu penuh dengan sejarah. Banyak leader yang punya sejarah, mungkin saya bukan yang terbaik, tapi semua orang punya histori, punya sejarah, betul ya? Dari histori itulah kita bisa belajar, dari histori itulah kita bisa menjadi lebih besar, lebih sukses lagi, lebih baik lagi, dan bisa punya jaringan di seluruh negeri ini, dari Aceh sampai Papua bergerak dengan sangat cepat. Sukses buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tahan, jangan keluar ruangan dulu. Kita berikan kesempatan untuk guru-guru kita kembali ke tempat yang telah disediakan. Sit down please. Udah hampir keluar kok, tapi tahan dulu karena ada pengumuman.